dijanjin tuh dinikahin nih, Bu. Dia ini dijanjin juga. Iya, tapi dia kabur begitu aja. Ngilang sampai sekarang nggak ketemu lagi mukanya. Kaburnya kenapa, Ibu? Apa emang dia nggak tanggung jawab atau emang ada masalah atau? Mana saya tahu. Dia kabur entah apa, saya nggak tahu. Jadi Purna sampai sekarang nggak mau nikah lagi karena dia udah mengalami keguguran tanpa ayah. Maafkan ya Bu ya, anak saya Bu. Saya nggak tahu. Dia kabur, dia kabur dia. Agak lama kemudian datang di situ seorang perempuan naik motor, ditutupin mukanya. Ibunya Tia ini langsung bilang, Tia kamu kabur, kamu pergi dari sini, jangan ke sini Tia, kamu pergi. Dia kabur. Kabur, ini dia Ibu. Dia, Ibu. Kenapa kabur? Penasaran dong kita dong, kenapa dia kabur, ada apa ini? Buru-buru gue minta tolong sama tim, ayo kita kejar tim, ayo kita kejar, kita harus dapat informasi kenapa dia kabur seperti itu. Hah? Kenapa ini? Bu. Ayo. Ayo Pak. Kenapa? Ya itu kan disuruh sama ibunya Pak, tadi ibunya langsung musik, udah pergi aja, pergi. Ini mungkin ibunya takut Pak, kalau misalnya kita datang tuh bakal mempengaruhi lagi. Kayak keterlaluan bener-bener, ya Allah, ya Allah. Diam. Turun. Kenapa nih Bang? Turun. Mbak Tia kenapa kabur, ha? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Mbak kenapa kabur? Kita kan cuma nanya. Kamu ngapain ngikutin aku? Enggak, Mbak, saya mau tanya, ini Mbak Tia kan? Mbak kenapa ditutup itunya? Mbak kenapa tutup? Ya, kenapa? Ya. Kenapa sih ngikutin aku? Mbak kenapa tutup? Boleh ini dong. Kenapa tutup? Mbak, tolong dong, Mbak. Tolong. Ada kamera segala ngapain? Mbak, Ngapain? enggak, saya mau tanya tentang Zaki. Boleh nggak? Ayo Mbak, Mbak ini saya mau ngomong sama Mbak ini. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau dengar nama Zaki. Mbak sebentar, Mbak. Mbak sebentar. Mbak, sebentar. Mbak, Zaki di mana, Mbak? Aku nggak tahu yang namanya Zaki. Mbak, sebentar. Aku nggak mau tahu. Mbak, ini bapaknya, Mbak. Mbak, bapaknya mau minta maaf ini. Kalau emang bapaknya kalau Mas Zaki punya salah, bapaknya mau minta maaf ini. Mbak Tia, Mbak, tolong, Mbak. saya bapaknya Jaki, Mbak Tia. Ya Allah. Mas, sebentar, Mas. Sebentar. Mbak, sebentar, Mbak. Tolong, Mbak. Mbaknya kenapa? Kenapa, Mbak? Itu laki-laki nggak tanggung jawab ya. Dia udah dikecewain di sini. Marah, dia jengkel, dia dikecewain sama Zaki. Nanti kalau kita ketemu sama Zaki, saya suruh dia tanggung jawab. Atau bagaimana? Tolong kasih tahu, Mbak. Ini bapaknya nyariin, kasihan, Mbak. Dari 10 tahun, Mbak. Kalau Mbak Tia ya. kalau Zaki harus tanggung jawab, nanti kalau kita ketemu, kita suruh tanggung jawab, Mbak. Iya kan, Pak? Suruh tanggung jawab, Mbak. Siapa? Kamu temennya Zaki ya? Hah? Kamu temennya Zaki? Kamu mau ngacurin aku lagi? Hah? Kamu mau ngacurin aku Mbak, sama aku lagi? Sabar dulu. Saya bukan temannya Zaki. Saya cuma nolongin. Mbak, Hidup aku lagi seperti Zaki kan? Mbak, saya cuma mau nolongin bapaknya, Mbak. Saya ini cuma bantuin bapaknya mau cari Zaki, Mbak. Ini orang tuanya Zaki. Nanti kalau ketemu Jaki suruh tanggung jawab. Bapak juga mau minta maaf kalau Zaki punya salah, Mbak. Minta maaf, Bapak juga mau minta maaf, Bapak minta maaf, Mbak. Mbak lihat baiknya orang tuanya Zaki dan bapaknya nggak tahu apa-apa Mbak. Bener-bener nggak tahu. Zaki nggak ngabarin sama sekali sampai sekarang Mbak. Aku nggak tahu Zaki di mana. Atau mungkin ada kawannya yang Mbak kenal sama Zaki, Mbak. Tinggal di mana Mbak dia? Iya, tinggal di mana dia dulu? Dulu dia bekerja sama Anto.
Dia pernah bekerja sama Mbak. Dia buka toko di daerah Lewing Nanggung. Dapat informasi buka usaha sama Anton di daerah Jakarta Pusat tiba-tiba. Jadi Mbak ini maunya gimana? Mbak tetap pengen Mas Zaki tanggung jawab sama Mbak? Kalau mau tanggung jawab nanti kita sampaikan Mbak. Atau Mbak udah nggak mau sama Zaki? Lagi-lagi itu semuanya sama aja. Bapak nggak marah sama Asal- aja. Apa? Apa nggak apa-apa Pak? Ah? Dari tempatnya Tia tadi dapat informasi Anton. Anton ini buka usaha bareng sama Zaki. Toko obat katanya. Kita akhirnya menuju ke sana. Udah Pak sabar Pak ya. Dia sakit hati karena dikecewain Pak. Malum Pak. Ya, sabar Pak ya. Pengakuan anak saya begini-begini, Mas. Iya. Makanya Kak, sabar Pak ya. Padahal Mungkin- ini dia benar-benar saya nggak. Ya Allah. Ya mungkin dia terpengaruh sama kawan-kawannya Pak jadi seperti ini Pak. Ayo kita masuk Pak yuk. Di sini banyak debu Pak. Ya. Ya ini sekarang kita akan lanjut pencarian lagi. Ya Pak, terakhir kan kita dapat kabar dari Ita ya? Dia. Dia. Itu apa Pak terakhir kabarnya? Kabarnya katanya di sini ketemu punya temannya namanya Anto. Ada Anto ya? Jadi pernah usaha bareng-bareng Mas Zaki ini sama Anto ya? Iya. Kita coba tanya di sini ya, yuk. Mudah-mudahan ada di sini ya. Pas kita sampai tempat usahanya Anton, kita lihat di situ ada seorang bapak-bapak nggak terima sama Anton. Ya sabar dulu, jangan marah-marah, ini bulan puasa. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, sudah Pak. Pak, kejar. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kejar Pak. Tolong kejar Pak itu Pak. Gue kejar di situ yang namanya Anton, gue kejar, gue samperin dia di situ. Gue bilang, lu harus tanggung jawab. Yang mana Pak? Ini Pak, depan ada apa Pak? Dia maling atau gimana Pak? Kejar Pak. Dia lari kenceng-kencengnya, kita kejar di situ naik motor sampai akhirnya dia kecebak di sebuah rumah. Ayo lo turun lo. Lo mau kemana? Turun. Lo tanggung jawab ya. Bini gue itu hampir mati. Hah? Gara-gara minum obat yang dari obat kadaluarsa. Lo kagak tahu itu. Gua tuntut. Lo jangan sembarangan nuntut, lo juga bisa gua tuntut. Sabar dulu. Mas sabar dulu. Mas lari itu nggak nyelesaikan masalah, malah Mas dianggap salah malah. Gitu loh, saya pikir Mas ini maling atau apa. Ini ternyata kan masalah komplain obat. Coba Mas jelasin dulu dong. Bener nggak Mas jualan obat seperti itu? Hah? Gak tahu, buat saya Nah, ini. kenapa harus kabur coba? Jadi bapak yang istrinya minum obat expired ini marah dia sama Anton. Anton diajak kantor polisi dituntut sama bapaknya ini. Bapak komplain ya. Gara-gara kenapa Pak? Istri saya beli obat sama nih, ya. Tuh Hah? Pak. Obatnya sudah kadaluarsa. Bener Pak. Sama aja ngebunuh orang kan? Coba saya lihat. Ini obat. Pak ini expired tuh Pak. Nih. Tuh expirednya nih Pak nih. Nah, kan banyak, saya juga nggak tiap hari ngecek obat kayak gitu. Kan banyak obat di apotek itu. Tapi Bapak udah jual obat ini. Nggak boleh Pak kayak gini. Bapak ada ini ya, kwitansinya ada. Oh, ada, akuntansi ada. Bapak nggak bisa begini Pak, ini salah. Bapak harus cek lagi nih. Bapak ngambil barangnya dari mana, harus dicek Pak. Mungkin Bapak ini nggak tahu Pak. Tapi mungkin Bapak harus cek ulang. Iya, Harus tanggung yang jawab produksinya. Nggak bisa begitu aja, harus tanggung jawab dia. Hah? Udah. Gua bawa ke kantor polisi aja. Pak sabar dulu. Ini Pak siapa namanya? Pak sabar dulu Pak, Pak sabar namanya. Ini Pak, Anton. Sebentar, ini sebentar Pak, sebentar. Saya minta tolong sebentar aja. Ini Pak Anto temannya Zaki bukan? Hah? Nah, Zaki Ramdhani.
Iya. Terus Zakinya di mana, Pak? Nggak tahu saya Zakinya kemana. Bapak jangan bohong loh, Pak. Tolong Pak, di mana Pak? Nggak tahu saya. Kan Bapak temenan, buka udah usaha sama-sama. Ya, Hah? Bahkan buka modal usaha, Bapak kan buka modal usaha sama-sama. Nggak tahu saya. Pak, Pak dulu ya. Pak sebentar Pak. Ini Bapak mau bawa kemana? Kantor polisi? Kantor polisi, Pak. Hah? Gara-gara pulang dia, Pak. Hah? Udah. Ini selesaikan. Ini mau diselesaikan di mana ini? Mau damai atau kantor polisi ini? Pak, sampai kantor polisi aja. Ini saya mau ngapa-ngapain loh. Udah mau mati loh ini saya. Akhirnya Bapak itu ya mengajak Anton ini ke polsek terdekat. Ya, ikutin, langsung ikutin yuk. Ikutin, Pak. Enggak, ini Anton. Oh itu Anton, oh bener tadi katanya punya. Ya ini Anton yang temennya si Zaki. Dia kenapa kabur, kenapa mereka berantem? Hah? Nggak tahu ini masalah lain, ini masalah beda, masalah obat. Katanya obatnya dia jual obat expired. Ini mau kemana, Mas? Dia mau kantor polisi. Kita ikutin aja. Ya, karena ini ada masalah obat expired dijual sama dia. Mungkin ada hubungannya sama Zaki, Pak. Yuk. Ya, bawa duluan ya, Pak Wasas. Ya, ikutin yuk. Ya, ikutin yuk, ya, Bang. Ya Allah, gimana ya nasib saya, Mas? Udah ngambilin, udah ngejual obat yang expired. Padahal saya mendidik anak itu dari kecil sampai dia kuliah, dia penurut. Pak, ini kalau kemungkinan untuk obat ini saya masih belum tahu. Karena itu kan masih tujuan dari Anton. Katanya Anton ini nggak tahu apa-apa masalah obat. Mungkin temennya yang satu lagi namanya Zaki. Tapi Bapak ini nggak terima, makanya dibawa kantor polisi. Kita masih harus cross check lagi, Pak. Ya. Cuman kalau yang dia itu ada kemungkinan mungkin betul. Karena dia sendiri kan bicara sama Bapak kan kemarin kan. Mudah-mudahan dapat kabar baik dari Anto ya. Ayo udah keluar tuh dia Pak. Ikutin. Kita samperin Anton dan tanya di mana Zaki. Tapi apa yang terjadi? Anton ini marah-marah. Dia bilang saya nggak tahu di mana Zaki dan saya nggak peduli sama dia.